Mudah-mudahan tidak nyangkut lagi di pohon. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah seluruhnya, baik yang ada di TikTok, di YouTube, atau dimanapun berada, maafkan hari ini jadi dengan kurang bersahabat. Di sini ada tema yang kemudian dipertanyakan kepada saya oleh saudara kita lulusan S2 Teologi, saudara Master Teologi, membahas terkait dengan pandangan Bang Suma akan Yesus. Kalau saya ditanya siapa Yesus menurut Bang Suma, cara menjawab saya itu memiliki dua sudut pandang. Yang pertama, Yesus adalah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel yang tadinya bernama Yosua atau Isa. Lalu kemudian ketika diajarkan kepada non-Yahudi, dalam hal ini Roma, nama beliau kemudian dipanggil oleh orang-orang Yunani dengan panggilan Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah seorang nabi yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, dan beliau adalah jalan menuju kepada pencipta langit dan bumi dengan mengikuti semua pola pengajarannya yang diajarkan di tengah-tengah kaumnya. Pandangan yang kedua, Kristus. Kristus ini sebagaimana apa yang dipesankan oleh Yesus sendiri, agar muridnya waspada kepada Kristus palsu yang datang memakai namanya dan menggelari dirinya sebagai Kristus yang akan menyesatkan banyak orang. Nah, dari dua sudut pandang ini melahirkan kesimpulan bahwa di dalam agama Kristen itu ada dua Yesus atau ada dua Kristus yang mencoba ya, yang oleh Kristen mereka upayakan supaya dua Kristus ini dianggap satu. Padahal yang ada di dalam Bible itu terbukti akurat bahwa Kristus itu ada dua. Yesus anak Maria itu yang mengatakan demikian, adanya minimal dua ada Kristus dalam Bible. Sekira begitu sementara. Ya, Master, dibuka mute-nya, Master. Silakan. Ya, terima kasih Bang Zuma buat kesempatannya, buat narasinya. Ya, iya, saya memang akui ya itu ya, ada dua sumber ya dalam Alkitab itu. Yang satu kalau nggak salah itu Yesus, namanya itu Yesus Barnabas, dalam Alkitab mencatat seperti itu. Yesus juga di dalam Alkitab menjelaskan bahwasanya dia itu Yesus adalah jalan kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Dan di sini juga di dalam Alkitab juga saya juga mengakui bahwasanya banyak ya kata-kata dengan sebuah utusan dan sebagainya. Tapi saya sebagai orang Kristen pun juga percaya bahwasanya dia itu sang ilahi tersebut, Tuhan sendiri, seperti itu. Karena dalam Alkitab juga menuliskan bahwasanya dia itu sebuah roh yang turun, ya. Sebuah roh yang turun melalui perawan yaitu Maria, dan lahir menjadi manusia yang suci, seperti itu. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa dalam pandangan Kristen itu Yesus itu ada dua,
tapi kemudian saudara Master Teologi melarikannya ke Yesus Barabbas atau Yesus anak Bapa. Nah, sedangkan yang saya maksud di sini adalah saudara Kristen yang ada di tengah-tengah umat Islam itu mencoba menarasikan bahwa iman mereka terhadap Yesus, mereka mencoba untuk menggabungkan dua Yesus menjadi satu. Yesus yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel dan juga Yesus yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah, sedangkan Yesus Barabbas itu kita kehilangan arah ketika kemudian beliau dibebaskan, konon dibebaskan dari hukuman. Padahal anehnya Yesus Barabbas ini adalah penjahat nasionalis, tapi kok justru dia yang diloloskan. Sehingga saya sekali lagi mengatakan bahwa dalam konsep kekristenan hari ini, saudara Kristen mencoba menggabungkan antara Yesus yang datang setelah Yesus, yaitu Yesus yang keluar dari kubur, dan Yesus yang datang lahir lalu kemudian diangkat oleh Elohim ke langit. Jadi Kristen dalam hal ini mencoba untuk menyatukan dua Kristus, yang mana sebenarnya itu adalah satu tindakan yang bisa saja dimanfaatkan oleh Kristen untuk mengajak orang lain agar percaya kepada sembahan mereka yang adalah Kristus tersebut. Sedangkan Kristus yang adalah Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kaumnya Bani Israel untuk menuhankan dirinya atau menyetarakan dirinya dengan Elohim atau Tuhan. Saya kira begitu. Jadi ini harus ada pembeda. Kristen harus mulai jujur, membuka diri bahwa sebenarnya yang mereka ibadahi di gereja, yang mereka pakai untuk mengobati, mengusir setan, bermujizat itu bukanlah anak Maria, tetapi Kristus yang lain yang memiliki kemudian kekuatan sebagaimana janjinya kepada Yesus asli bahwa dia berkuasa langit dan bumi dan berhak memberikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Seperti itu. Silakan. Ya, saya akui itu ya Bang Zuma ya, bahwasanya Yesus itu dia itu seperti Alkitab menulis ya, bahwasanya dia itu lahir, mati dan bangkit, dan kuasanya dia melalui siapa? Melalui Tuhan sendiri, melalui Bapa sendiri yang disebut Bapa dalam Alkitab ya. Tapi di dalam Alkitab juga menuliskan dia itu juga sebuah Mesias, yaitu anak Allah yang hidup ya, yang disebut penyelamat seperti itu. Dan dia itu menunjukkan bahwasanya dia itu manusia sejati. Di dalam dalam Lukas 2 ayat 11 juga tertulis, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi menurut orang Kristen itu Yesus itu bahwasanya dia itu melakukan apa yang Tuhannya, jadi Bapaknya ya, Bapaknya dia diberikan kuasa sehingga dia mampu melakukan mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Bapa sendiri. Karena di dalam Alkitab juga tertera demikian ya. Demikian Yesus juga berdoa kepada Bapa. Itu kan jelas sekali ya. Dan dalam Alkitab juga bahwasanya Yesus juga mengajarkan bahwasanya Allah itu Esa, Tuhan itu Esa. Dan setelah saya pelajari semuanya itu, apa yang dikatakan Bang Zuma itu apa ya, menurut saya itu kuasa, tentang kuasa, bukan Yesus yang lain ya Bang Zuma ya. Kuasa Tuhan yang diberikan melalui perantaranya, yaitu Yesus, sebagai bahwasanya Tuhan itu benar-benar ada di tengah-tengah kita ketika kita sedang berdoa dan sebagainya. Sehingga Yesus memberikan kuasa, menyembuhkan kuasa atas mereka dan menyembuhkan atas mereka juga. Karena dalam Alkitab juga menyebutkan bahwasanya
mintalah, ketuklah, seperti itu. Dan apa yang tertulis dalam Alkitab itu juga kita terapkan sehari-hari, walaupun tidak terjawab ya 100%, tapi ada beberapa yang terjawab seperti itu. Saya percaya Bang Suma bahwasanya mukjizat itu ada, real, karena saya dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan ya selama dia di bumi ini. Iya, Master buka kameranya Master. Apa dulu dah? Ya, baik. Jadi kalau sudah begini keadaannya, pola yang saya bawa, saya merujuk kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu dikatakan inna kaida syaitan kana daif. Sebenarnya tipu daya iblis itu lemah sekali. Yang membuatnya kuat itu terkadang adalah manusia. Ketika manusia sudah mati akal, maka di sanalah iblis akan bekerja. Kalau iblisnya sudah bekerja, maka akal pun tidak akan berfungsi dengan maksimal. Contoh, bagaimana kemudian saudara-saudara Kristen tidak mau tahu, tidak mau urus EGP dengan apa yang tertulis di dalam kitab mereka berdasarkan dengan konsep. Contoh seperti Lukas 2 nomor 11. Sebenarnya kalau hanya iblis yang ingin menyesatkan, tak ada upaya di situ, karena itu sangat lemah. Kenapa saya katakan sangat lemah? Karena semua orang tahu, baik Yahudi maupun Kristen, apalagi Islam, yang disebut Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Semua tahu, orang Kristen tahu, orang Kristen hafal itu. Kristus sama dengan manusia yang diurapi Tuhan. Artinya ketika Lukas 2 nomor 11 ditampilkan dengan berbagai trik untuk menyesatkan manusia, maka sebenarnya itu adalah trik yang sangat lemah. Membuatnya kuat karena orang-orang tidak mau menggunakan akal dalam menelaah trik tersebut. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Dikiranya Kristus itu Tuhan, padahal maksud daripada kata tersebut, Kristus artinya manusia yang diurapi Tuhan. Bukan berarti bahwa pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Tuhan yang diurapi Tuhan. Itu enggak, tapi manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Hanya saja itu tadi, cara penyesatan iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Ketika saudaranya sudah tidak menggunakan akal, maka apapun terjadi. Seperti misalnya ketika dikatakan manusia yang diurapi Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, maka itu sama halnya kita melihat kotoran sapi pun bisa dituhankan kalau kita tidak bisa menggunakan akal sehat. Kristus sama dengan manusia yang diurapi Tuhan. Tapi seketika menjadi Tuhan, kenapa? Karena tidak menggunakan akal di sana. Ada kekuatan yang membuat hal yang tadinya hanya sepele menjadi sangat kuat. Orang yang diurapi Tuhan seketika menjadi Tuhan. Kenapa? Ya karena ada kekuatan yang kemudian digunakan untuk memperkuat ya pertahanan daripada iblis atau pesan iblis supaya orang menuhankan kepada selain daripada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan, tetapi dimaknai oleh Kristen Tuhan. Wah, itu disebabkan karena mereka sendiri memperkuat alibi kepercayaan mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Padahal mereka tahu Kristus adalah manusia. Saya kira begitu. Iya, dalam seperti Alkitab tertulis ya Bang Suma ya, bahwasanya dia itu lahir. Berarti dia itu secara manusia itu lahir ya kan. Dan dia itu juga berkhotbah, berceramah di sinagoga kalau nggak saya baca ya. Dan dia berkhotbah di sinagoga dan melanjutkan apa yang ada pada zaman Nabi tersebut, sehingga Yesus menyampaikan sesuai apa yang ada di dalam
kitab-kitab sebelumnya tercatat. Dan saya percaya bahwasanya dia itu lahir. Dia itu manusia. Iya, karena dia lahir. Manusia yang lahir, dan dia itu juga mati tentunya ya kan. Sama kita juga, manusia juga mati, lahir dan mati juga. Tetapi untuk terangkat rohnya kan hanya Sang Pencipta sendiri yang tahu bahwasanya kita terangkat kemana dulu ya gitu. Terangkat kemana dulu, mau ke surga apa ke neraka, seperti itu. Tergantung perbuatan kita, tergantung apa yang kita percayakan di bumi ini. Selama di bumi ini juga tercipta di dalam surga kelak. Nah, selanjutnya kalau kurang baik ya bisa menyimpang ke neraka, seperti itu. Saya percaya bahwasanya Yesus itu manusia, karena di beberapa kali Alkitab juga menjelaskan bahwasanya dia itu utusan Mesias ya. Kalau dia sang ilahi itu tertuju ke bentar. Itu aja dulu Bang Suman, nanti saya sambung yang sang ilahinya. Iya, baik. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, iblis itu dalam menyesatkan lemah, yang membuatnya kuat itu adalah saudara-saudaranya. Pada hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi. Siapa yang mengurapi? Tuhan. Apakah yang diurapi Tuhan ini Tuhan? Itu sudah pasti bukan. Kalau saudara Kristen ini mengusung konsep keyakinan tauhid satu Tuhan, maka mustahil Yesus itu Tuhan, karena mungkin Tuhan diurapi Tuhan. Tetapi karena Kristen ini, sekali lagi saya katakan, agama yang mengedepankan kemudian doktrin dan dogma dengan jurus Roh Kudus, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan akal pun masih tetap dipercayai sebuah kebenaran. Kelemahannya Kristen itu di situ. Sesuatu yang tidak masuk akal masih juga dipercayai. Artinya bahwa ya benarlah apa yang diterangkan Al-Quran, mereka lebih mengedepankan doktrin dan dogma daripada akal sehat. Kenapa mereka dianggap sesat dalam Al-Quran? Karena mereka punya mata, punya telinga, punya akal, punya hati, tapi mereka nggak fungsikan dengan maksimal. Adalah sebuah kemustahilan orang dalam keadaan yang sama percaya Yesus itu manusia, di waktu yang sama juga percaya kalau dirinya sedang menyembah kepada manusia tersebut, sedangkan mereka sadar kalau Tuhan itu bukan manusia. Artinya bahwa ya pesan Yesus agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya itu betul-betul terbukti di tengah-tengah kaum Islam, umat Islam, kalangan Kristen ini mempertontonkan kepada umat Islam bahwasanya mereka saudara kita Kristen dalam keadaan kebingungan karena berada di antara ilusi dan kenyataan. Saya kira begitu. Ada kawan onde-onde. Ya, terima kasih Bang Suma. Iya. Kalau Bang Suma mengatakan bahwasanya orang Kristen itu bahwasanya mempunyai ilusi ya, ilusi yang mengatakan bahwasanya dia itu tidak ada ya, tidak apa sih tadi? Tidak percaya bahwasanya tidak bisa membedakan antara ilusi dengan kenyataan atau fakta ya. gitu. Iya. Ya. Kalau masalah ilusi ya Bang Sumaya, kalau saya bisa ambil itu memang setiap orang itu memang tidak bisa dijauhkan dengan ilusi. Kalau fakta, kita melihat faktanya seperti apa. Kita melihat sejarah ya kan. Sejarahnya seperti apa? Apakah sejarahnya itu betul apa enggak?
Nah, di situ kita melihat ya kan, contohnya dalam Alkitab. Alkitab menuliskan demikian, sejarah Yesus dari lahir, mati, dan bangkit dijelaskan demikian, dan bersama yang lainnya ya, sehingga di situ adakah sejarahnya dan adakah jejaknya, seperti itu. Kalau kita melihat fakta itu, jejaknya itu ada dan kelahirannya juga ada. Nah, waktu itu saya sempat menyambangi ya ke Yerusalem. Itu apa yang di dalam Alkitab itu tentang Sungai Yordan itu betul-betul ada secara fakta ya. Kita bicara tentang fakta dulu ya. Itu benar-benar ada real. Contoh lagi, Golgota. Golgota itu ada apa enggak? Ada. Terus tentang Yesus dicambuk, ada enggak sejarahnya? Ada sejarahnya, sehingga Yesus itu benar-benar di situ, dia dicambuk di situ, seperti itu. Kalau kita bicara tentang fakta, kalau kita membicarakan tentang ilusi, ya tergantung kita ya Bang Suma ya. Kita menyampaikan ilusi kita seperti apa. Kita mau percaya apa enggak, seperti itu. Pemikiran saya seperti itu ya Bang Suma ya. Kalau teman-teman yang lain pemikiran lain ya silahkan. Itu pemikiran saya, sehingga saya bisa melakukan apa yang menurut saya betul, seperti itu. Iya. Jadi pengalaman saudara master teologi ini memang sangat luar biasa. Udah sampai ke Yerusalem, udah sampai ke Sungai Yordan. Saya ingin menggali lebih jauh kemampuan saudara master terkait dengan keyakinan sebagai seorang pembible atau penginjil dalam bahasa lumrah yang digunakan oleh internal Kristen. Kapan saudara master teologi terakhir melakukan penginjilan kepada hewan-hewan ternak seperti ayam, kambing, atau sapi? Itu kira-kira kapan Bang? Terakhir 2013. Setelah itu saya fokus belajar saya. Setelah itu tiba-tiba ada berkat, saya pergi ke sana. Ya puji Tuhan bisa menikmatinya sebelum perang. Iya. Di antara sapi, kambing, dan ayam, yang paling ngeyel pada saat master melakukan penginjilan itu di mana? Siapa di antara mereka? Kambing, ayam, sapi, atau bebek? Yang paling ngeyel, yang paling banyak tingkah pada saat master teologi ini melakukan penginjilan? Kambing. Tapi kalau ayam tidak terlalu banyak tingkah. Tidak, karena kan ayam kan bisa dimengerti. Ya. Kalau tikus biasa ikut mendengarkan juga firman Tuhan. Kalau tikus dan sejenisnya atau curut nggak bisa, Iya. karena dia lari-lari. Oh gitu. Jadi yang anteng ketika dibacakan firman Tuhan dari saudara kita master teologi ini itu sapi, tapi yang paling ngeyel kambing. Iya, soalnya suka nubruk-nubruk. Oh iya. Tapi saya membaca keadaan maksudnya. Biasanya sekelompok makhluk yang mendengarkan penginjilan seperti sapi, kambing, itu aura kesadaran mereka sebagai binatang itu terkadang terpelihara dengan baik. Itu yang saya lihat. Bahkan kalau misalnya mereka itu masuk di dalam zona kehidupan manusia, ada beberapa kambing yang bisa saja digelari profesor. Kenapa? Karena mereka anteng mendengarkan firman Tuhan ketika master teologi itu melakukan penginjilan. Bukan begitu Pak Master? Ya, bisa disebut seperti itu. Iya. Jadi di kalangan kambing ada yang bisa bergelar profesornya kambing,
bagian sapi juga ada yang bisa bergelar profesor sapi ketika mereka mendengarkan penginjilan dari master, karena itu kan amanat agung, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, kekurangan daripada para pendeta pastor yang ada di gereja, mereka senantiasa melupakan ruang misi amanat agung, di mana mereka hanya konsentrasi kepada jemaat manusia, karena jemaat manusia yang bisa memberikan perpuluhan. Kalau kambing tidak, kalau sapi tidak, kalau ayam tidak, sehingga mereka melupakan amanat agung ini, di mana itu perintah Tuhan untuk disampaikan kepada seluruh makhluk, termasuk cicak. Bukan begitu, Pak Master? Iya, seperti itu harusnya itu pendeta itu. Tapi agak lain juga sih ya. Iya, itu Tidak tidak diajarkan seperti itu. iya, betul. Karena dikatakan juga oleh Kristus, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa. Jadi bangsa setan, bangsa jin, bangsa ifrit, bangsa roh halus, segala macam itu kan harus dijadikan sebagai acuan, karena Kristus ini kan jalan keselamatan. Emang manusia saja yang mau selamat? Tentu binatang-binatang lain juga mau selamat. Tentu juga seperti jin, seperti hantu kuntilanak, popok, terus kemudian padale, kablama, anak asuh, semua mereka ini mau diselamatkan. Oleh karena itu, sebenarnya kalau kita jujur membaca dalil di dalam Matius 28 nomor 19, nomor 20 dan seterusnya, itu gereja harus merubah metode penyampaian Bible, bahwa sasaran tembak untuk dilakukan pembelaan itu, karena Kristus adalah jalan keselamatan, ya bukan cuma manusia yang mau selamat, tapi bembek, kambing, bilolo juga itu mau. Nah, materi-materi seperti ini sayangnya hanya master teologi ini yang bisa menemukan. Saya belum menemukan adanya pendeta atau pastor yang beralih fungsi atau multifungsi melakukan penginjilan juga terhadap para kambing, para hewan, para sapi. Karena mungkin berpikir di situ tidak mendatangkan keuntungan secara finansial. Karena belum ada kemudian sapi diinjili lalu mereka membayar perpuluhan setiap bulan. Padahal di antara kalangan kambing, antara kalangan sapi, kodok, kalau dilakukan pembacaan firman Tuhan dari Bible, bisa jadi mereka adalah akan tampil pendeta-pendeta atau pastor-pastor dari kalangan biawak, dari kalangan kambing, dari kalangan sapi. Jadi akan ada kemudian penatua atau pastor atau biarawati atau pendeta-pendeta dari kalangan kambing. Jadi mereka ini memiliki kedudukan tersendiri di tengah-tengah kalangan kambing, di tengah-tengah kalangan lembu, sapi. Mereka masing-masing memiliki pendeta dan pastornya. Bukan begitu saudara master teologi, karena keilmuan saudara ini memang di atas rata-rata. Bukan begitu, Pak? Kalau mereka secara manusia, kalau mereka bisa jadi manusia, mungkin bisa jadi profesor, Bang. Nah, betul. Nah, ini kita harus menghargai. Padahal saudara master ini sebenarnya masih muda orangnya. Masih muda, ganteng. Tapi beliau lebih menguasai daripada materi Bible, daripada Kristen yang lain. Meskipun mereka lulusan STT, tetapi mereka hanya mengerucutkan penginjilan itu berfokus kepada manusia saja. Padahal dalilnya beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, makhluk itu kan banyak. Ada itu tadi kuntilanak, setan Sumiati, ada suster ngesot, kemudian pampir, apalagi pocong, sendal bolong. Mereka ini harus kemudian dibacakan firman Tuhan dari Bible, karena mereka juga butuh keselamatan. Bukan cuma manusia aja yang mau selamat, mereka juga. Bukan begitu, dibawa Pak pada Master? nggak percaya, Bang Suma. Oh, nggak bisa dong. Itu berdata, harus ada data. Makanya saudara master ini beda memang. Saudara master ini dia sadar terhadap Bible, bahwa sebagai seorang penginjil memang itu tanggung jawabnya sangat besar. Bukan hanya sekedar terima perpuluhan, tapi mereka harus mengkristenkan para makhluk apapun itu, kan gitu. Bukan begitu, Pak Master? Iya, kalau makhluk saja bisa anteng ya, bisa diam mendengarkan firman Tuhan, kenapa manusia tidak bisa?
Betul. Betul. Jadi pola yang saya bangun sendiri setelah saya belajar Bible, maksudnya gini, ketika ada kumpulan binatang, lalu kemudian dibacakan Bible dalam hal ini firman Tuhan menurut saudara Kristen, maka ketika misalnya sekelompok domba atau sapi dibacakan Bible rutin 3 kali sehari, lalu kemudian mereka disembelih, dipotong dagingnya dimakan, bisa menjadikan orang-orang yang memakan dagingnya itu menjadi orang yang sabar, orang yang punya karakter berpikir yang sehat. Ini masuk dalam tubuh mereka, ya mereka menjadi penyabar, penyantun, dan seterusnya. Bukan begitu Pak Master? Iya, kalau secara kita berjalan secara manusia itu harusnya seperti itu, tapi kebanyakan orang itu tidak mau belajar. Ya, itulah. Sebenarnya mereka tahu, cuman karena di situ tidak ada unsur perpuluhan, jadi agak sulit. Iya, Pak Bom harus belajar itu. Pak Bom semuanya harus belajar. Betul. Mantap sekali. Jadi 2013 Pak Master ini terakhir menginjili hewan piaraan atau hewan liar? Hewan peliharaan ada, hewan liar jangan, nggak berani, takut dikejar saya. Dikejar, iya. Kecuali saya dalam suatu kerangkeng ya, bisa injili. Kalau mereka mau, kalau tidak mau ya nggak apa-apa. Iya. Artinya Pak Master ini bisa saja menginjili binatang-binatang buas seperti misalnya harimau, singa, buaya. Misalnya kalau abang ini mau menginjili singa, bisa saja abang dimasukkan ke kerangkeng besi, habis itu dibuang ke laut yang banyak buaya dan ikan hiu. Bisa gitu ya? Iya. Mantap sekali. Ini harus dikembangkan oleh gereja, bahwa ada misi yang terlupakan gitu loh. Ada misi yang terlupakan. Iya, kebanyakan orang seperti itu. Ada yang terlupa tentang hal ini. Kan beritakan segala makhluk ya kan. Betul. Benar itu. Setelah saya pelajarin itu ya gampang-gampang susah juga menginjil hewan. Kalau makhluk halus itu saya belum bisa nampak karena saya tidak menguasai. Iya kan harus dari penginjilan itu muncul rasa sayang kan ya, sayang kepada para binatang. Dibacakan Bible, data-data Bible. Cuman yang menjadi pertanyaan ini, kalau semacam kuda nih bang, kuda jantan dibacakan Amsal, kira-kira ada reaksi nggak? Kalau tidak dipegang-pegang tidak. Kalau dipegang-pegang tidak. Kalau dipegang itu yang bahaya. Iya. Masya Allah. Jadi kuda pun akan memiliki reaksi positif ketika dibacakan kitab Amsal. Nah, inilah bagusnya ya. Namanya firman Tuhan itu kepada siapa saja itu bermanfaat, bukan cuma kepada manusia, kepada hewan juga ini. Nah, mungkin kelihatannya sih lebih tunduk hewan ketika dibacakan Bible daripada manusia. Semisal Pak Laban Tipi, mungkin Pak Laban Tipi kalau dibacakan Bible masih melawan atau belum menjalankan, kemudian masih ngeyel. Tapi kalau sapi, ayam lebih taat barangkali, bukan begitu Pak Master? Iya, seperti itulah. Nanti saya teruskan, nanti disangka orang gila nanti. Iya, lebih bawah pada taping seperti itu. Bang Ali pasti ketawa itu. Bukan disangka orang gila, disangka orang waras malah.
Tapi betul apa yang ada di dalam Bible ya Pak Master ini yang praktekkan. Kita dulu pernah kok video call di Zoom di hewan-hewan ternak di halaman rumah, beliau bacakan Bible. Dan itu tadinya bebek yang lari sana sini, begitu dibacakan langsung anteng dia. Langsung minta kawin bebeknya. Anteng. Itu dia. Masih ingat gak Master? Masih lah. Oh, masih. Iya. Iya, kita kan sudah berdiskusi lama kali ya Bang ya. Iya, udah lama. Pokok Dari S1 sebelum Master kuliah S2 waktu itu. Iya kan? Sampai selesai S2-nya. Masya Allah, luar biasa. Iya, kalau orang-orang mendengar YouTube-nya Bang Zuma, kalau mendengar saya itu kayak orang gila katanya. Nah itu kayak gini, itu yang ditampilkan Kian Santang. Itu kan jadinya kuda itu semakin merasa dihargai, merasa diakui kehadirannya gitu. Nah, memang ini yang disebut rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada alam semesta. Bukan hanya kepada manusia saja, gitu. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, pendeta yang menginjili binatang itu yang betul, menjalankan amanat agung. Jangan orang Islam yang sudah punya agama yang diinjili, tapi kambing bembek sapi tedong itu kan belum ada agamanya. Itulah yang harus dibaptis, dibuatkan rumah ibadah supaya mereka bisa juga ikut bernyanyi gitu. Diajarkan lagu rohani. Ya cuman saya kagak pernah temukan pola bagaimana lagu rohani untuk kambing, untuk sapi. Dia maksudnya di nada mana? A, nada D atau apa gitu. Kunci mana dia maksudnya? Ma. Nah, iya betul. Benar itu. Polanya saya belum temukan. Bagaimana Saudara Laban TV? Apakah PR saya? Yang lagi PR saya itu iya. cuma Siap. garangan buaya darat biar antum katanya di taping di bawah. Ya itu lagi PR buat saya. Iya betul. Buaya darat biar antum. Iya. Masya Allah. Ini Saudara Laban TV apa sudah pernah melakukan penginjilan kepada singa liar atau kepada buaya liar? Oh, belum pernah ketemu saya. Kenapa Bang? Apa kendalanya? Kalau ketemu, ya saya sampaikan kabar baik. Halo, kabar baik. Pak Injil kan kabar baik. Betul. Iya. Artinya kita harus menyampaikan kabar baik, sesuatu yang baik ke segala makhluk. Iya, kan? betul itu. Termasuk kepada belut listrik Pak ya. Iya, kita perlakukan segala makhluk itu harus kita perlakukan sesuai apanya kodratnya kan gitu. Oh, iya. Itu kabar baiknya. Iya, betul. Jangan Jadi kalau Alaban saya bicara dengan fakta ya Pak ya, bukan membual ya. Iya, betul. Ada dalil. Iya kan dalam Alkitab kan tertuliskan beritakanlah segala makhluk. Iya. Nah, Injil itu kan kabar baik ya. Artinya makhluk itu harus kita perlakukan ya dengan baik. Itu kan begitu artinya. Iya, betul. Nah, surat-surat apa saja yang biasa Pak Laban bacakan kepada sapi atau kambing? Bukan membacakan, itu kan arti letterlet itu. Mana ada. Jadi diapakan? Diperlakukan lah. Kan perintahnya beritakan, Bang. Beritakan. Disayang. Beritakan kan ada perintah, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Ya iya. Ya itu tadi Bang Sumadi sayang. Menerapkan kasih sayang kita kepada hewan seperti apa? Itu Bang Pak Laban ya. Jadi ini seolah-olah Bang Juma ini menyalahkan Yesus ini loh.
Saya nggak menyalahkan Yesus. Justru perintahnya Ya, artinya- beritakanlah Bible kepada semua. Yang salah itu Artinya pendeta karena kalau cuma di gereja. seperti itu maksudnya, ketemu rusa, ketemu buaya, kita membacakan ayat, itu salah itu. Nah itu perintahnya beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Ya itu artinya secara tidak langsung yang memberi perintah itu orang-orang goblok itu. Masa Yesus Ya, bilang goblok? iya. Iya, biar pulang karya aja. Ini kan mengambil sisi hitamnya ini. Tujuannya kan itu kan. Yesus dibilang goblok. Tujuannya kan itu. Macam mana balaban Astagfirullah. ada Iya. Ya, Aduh. tujuannya kan itu ingin menertawai sesuatu perintah yang nggak masuk akal. Tujuannya ini kan. Tidak masuk akal gimana? Cuma Itu ketawa-ketawa. perintah Yesus. Kok dibilangi goblok? perintah loh Pak. Iya, Saya kalau bisa seperti itu dibodohin. maknanya kan lah itu. Oh, Astagfirullah. ada saja. Nembut Pak. Ya kalau menurut saya nggak seperti itu. Makanya ya dan logosnya. Aduh, apes juga nasibnya Yesus dibilang goblok sama saudara Laban ini. Kalau seperti itu caranya ya goblok lah kan. Berarti kalau Pak Laban ngomong bicara seperti itu berarti segala makhluk itu batal dong Pak ya. Ketemu harimau ya. Kita ketemu harimau buaya, lalu kita buka Injil, kita bacakan kan goblok. Oh Pak, kan sesuai dalam Alkitab apa yang tertulis. Misalnya kita bacakan Alkitab ya perjanjian lama dan Makanya saya kemudian nggak memaknai seperti itu kan gitu. Jadi kalau saya beritakanlah Injil kepada segala makhluk, ya diperlakukan makhluk itu sebagaimana kodratnya. Nah itu Aduh. Kenapa bukan bisa buka gitu ya? Injil, bukan buka Bible dibacakan ayatnya. Ya, siapa yang ngerti hewan apa itu? Lah kan perintahnya gimana? Perintahnya kan gitu. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Jadi Anda Iya, harus kalau seperti memberitakan. itu eksekusinya perintah goblok itu. Kalau saya nggak seperti itu eksekusinya. Master teologi kabur dia. Aduh. Allah. Langsung kabur dia. Master teologi terlalu polos dia. Gimana? Langsung kabur dia. Nggak kuat. Nggak kuat dia, nggak kuat. Nggak mau. Allahu Akbar. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Artinya sebagaimana Bible diberitakan kepada manusia, begitu juga lah adanya harus diberitakan kepada hewan, kepada tumbuhan. Bukan Bible, Injil loh, Injil lah. Injil kan kabar baik. Iya, kamar baik itu harus diberitakan, kan begitu. Coba kita Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Kan gitu perintahnya Bang. Ajarlah Nggak usah lah, mereka melakukan segala sesuatu ke teman-teman yang kita aja lah kuperintahkan sama. kepadamu. Enggak usah lah ke Jadi hewan. harus ada paduan suara untuk kera, untuk sapi. Mereka harus diajarin itu semua. Enggak usah lah ke hewan, ke sesama manusia aja, ketemu sama sesama manusia, menyampaikan kabar baik. Gimana tuh? Apa kita harus buka Injil, kitab? Enggak kan? Ya, haruslah. Nah, seperti ini coba. Kalau Tuh, seperti di itu host. eksekusinya goblok lah itu perintahnya. Makanya saya nggak mau seperti itu kan. Artinya di balik yang tersirat ada yang tersurat kan iya. Di balik yang tersurat ada yang tersirat. Jangan letterlet lah kan gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh, masa perintah Tuhan dibilang goblok Bang. Eksekusinya yang goblok.
Ya, kan gitu. Eksekusinya loh, bukan perintahnya. Perintahnya benar. Iya. Berarti emang eksekusinya yang boblok ya. Itu. Jadi harusnya kalau misalnya ketemu dengan misalnya biawak atau ikan hiu, perlakuan pemberitaan Injil itu seperti apa kabar baiknya? Ya kalau biawak sekarang ya apa namanya, penangkaran ya kan, biawak kan ada yang terancam ya. Jadi dibuat kandangnya khusus ya, dipelihara. Ada seperti itu kan kabar baik buat biawaknya. Tidak dibacakan isi Bible. Ngapain? Kita kan nggak paham. Tujuan Bible itu kan untuk isinya kan kabar baik. Kita sampaikanlah sikap-sikap baik kan gitu. Gitu. Iya. Begitu ya. Nah ketemu hiu, biasanya hiu kan biasanya diambil siripnya itu kan tuh jahat itu kan. Oh harusnya jangan. Diambil siripnya, dilepasin itu, sengsara hiu itu kan. Dan itu kan dilarang itu. Tapi kan ini bermanfaat. Bermanfaat bagi orangnya, tapi bagi hiunya cuma sengsara cuma. Bawa sama tunggal semua sahasia Siapa tuh menangis bang? Ya ini di warung kopi. Oh. Oke, mungkin ada hal yang ingin dibahas saudara Laban. Kalau saya sih lucu-lucu aja melihat perdebatan ini. Ya, abang dari mana? Katolik apa Protestan? Kalau secara denom saya Protestan lah. Oh, Kalau secara pemikiran Iya. saya teologi logos, metafisik. iya. Jadi kalau saya lihat perdebatan ini kan selalu membahas fisik ya, logo, simbol-simbol ya. Harusnya. Logosnya yang dibahas, logos lah. Ya, ayo kita mulai bahas logos. Silakan Sayangnya, mulai. Ini masalahnya, logos itu padanan katanya nggak ada. Pak Bom itu ya. Nggak ada. Kenapa? Padanan kata logos itu nggak ada dalam bahasa Indonesia. Yang ada, Logos hanya itu firman. kan kitab juga bisa bang, kitab. Logos itu juga kitab boleh. Iya, kalau secara terjemahannya kan firman itu. Nah, firman nanti ditarik jadi perkataan. Kurang lengkap dia itu. Perkataan. Ya. Semua beli ya. Karena kalau sebenarnya logos itu ada ide ya, ada kehendak, ada kebijaksanaan. Nah, kalau hanya perkataan, nah kan gantung dia. Jadi harus Ada ide lah, jadi ide pemikiran ya, pengetahuan. Nah, di pengetahuannya itu sekaligus itu kan ada terangkai kata-kata di situ, kalimat. Nah, di kalimat itu juga ada kehendak. Nah, di kehendak itu, di kalimat itu ada juga tuh nanti kebijaksanaan ya. Itu diperbuat, jangan nggak hanya dikatakan ya. Harus berbuat, harus nyata kebijaksanaan dari pikiran itu. Nah, itu logos. logos boleh juga diartikan ketetapan kan ya? Bisa, tapi kalau hanya ketetapan nggak bisa. Hikmat dia kalau misalnya hikmat itu kan kajian ya, kajian mendalam tentang segala sesuatu, persepsi, analisa, serta perbuatannya. Jadi harus dilakukan, harus ada outputnya. Nah, itu yang tidak dibahas. Yang dibahas saya lihat perdebatan ini adalah logonya. Nah, logonya itu selalu merujuk kepada Yesus. Tanda. Iya. Kalau kita berbicara mengenai logos, ketetapan yang keluar dari Tuhan, itu berupa materi apa itu Bang menurut Saudara Laban? Gak ada materi di situ. Berarti tidak termasuk pikirannya. berarti tidak termasuk daging.
Ya termasuk daging. Ya ada daging sih. Berarti firman yang keluar dari Bapa itu apa? Itu kalimat lah, kalimatnya. Nah, kalimat. Sang Maha Tahu itu yang keluar kan? Berarti bukan Yesus. Bukan. Nah itu yang saya lihat menjadi sangat jauh. Iya. Jadi yang keluar dari Bapa bukan Yesus, tapi hanya berupa ide atau kalimat atau firman. Kalimatnya, iya. Berarti Yesus ini adalah murni sesuatu yang baru. Maksudnya baru apanya? Kalau Yesus ya tandanya lah ya sesuai ayat Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagi artinya Yesus inilah yang benar-benar bisa menyampaikan logos itu. Berpikir, berkata-kata, dan berbuat. Itu. Ya artinya Yesus secara utuh dia adalah manusia ciptaan. Ya bisa juga kalau misalnya saya juga belum tentu saya ciptaan. Kapan saya diciptakan? Nggak bisa. Susah itu. Karena di luar ciptaan, di luar pencipta pasti ciptaan. Iya. Siapapun dia. Apa yang dimaksud ciptaan ini ya misalnya saya lah ya, kita manusia, apakah kita ciptaan? Siapa yang ciptakan kita? Sudah pasti kita ciptaan karena kita namanya cipta itu karya itu adalah hasil dari pekerjaan. Nah kita ini adalah hasil dari pekerjaan. Nah, jadi Tuhan pekerjaan siapa? Pekerjaan orang tua kita gitu. Bahaya pekerjaan itu. Tuhan kan? Pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan manusia ya ada ya dari orang tuanya kawin. Iya, tapi yang mengadakan sana kan Tuhan. Ya juga lah, arti Tuhan juga nanti akan berbeda loh kalau secara logos. Yang menghadirkan rasa cinta, hasrat, keinginan terhadap lawan jenis, keinginan untuk bersetubuh, keinginan untuk punya anak, itu kan semua pemberian Tuhan. Berarti ini pekerjaan Tuhan sampai orang tua melakukan itu, hadirlah kita. Maka keberadaan kita ini adalah semuanya cipta karya Tuhan. Nah kalau yang melibatkan kemudian unsur cipta yang lain. Nah kalau ke sana ditarik ya cinta, itu cinta eros loh, eros, asmara itu. Sementara cinta Tuhan itu agape, nggak ada ke apa namanya itu, nggak ada apa namanya itu, tanpa pandang bulu lah, nggak ada. Iya, dalam hal ini segala sesuatu yang ada pada diri manusia itu semua adalah karya cipta, rasa cinta, sayang, marah, dendam, itu kan semua adalah unsur-unsur ciptaan semua itu. Jadi iya, jangan itu sifatnya eros, manusianya. Betul. Nggak ada Tuhan itu. Betul. Maksudku yang menghadirkan semua itu adalah sesuatu yang memang menjadi sumber segala sesuatunya. Kalau di teologi logos, ciptaan itu bukan ke sosoknya, kreasi. Bagaimana kita mencetuskan ide kita itu ciptaan, bukan makhluk, bukan. Sebagaimana ya, sang pencipta menciptakan alam semesta, misalnya di kitab Kejadian 1 ya, jadilah. Nah itu jadilah itu kreasinya. Iya, dan setelah kemudian titah jadi melahirkan sebuah kesimpulan, akhir jadi sesuai dengan apa yang dikehendaki, betul? Nah, jadi kalau teologi logos bukan yang jadi itu disebut ciptaan, tetapi yang menjadikan itulah kreasi. Kalimat jadilah itulah kreasi, bukan hasil ciptaannya, bukan. Nah itu kalau teologi logos seperti itu. Suaranya kecil, Bang. Telepon saya balik nih. Bisa ulang lagi ya. Jadi kalau dalam teologi logos, suaranya kecil. Waduh, mana ini? Ulang lagi lah. Tolong. Ini lah pasangannya. Di teologi logos itu ciptaan itu bukan apa yang diciptakan, tapi yang mengkreasikan itu.
Di sebagaimana Yang mengkreasikan itu kan sumber, Bang. ya, sumbernya apa? Sumbernya kan pengetahuan, Sang Maha Tahu. Ya, Tahu ini terkreasi kalimat. Nah itu, aku diciptakan sebelum dunia ada, itu Amsal 8 itu kalimatnya. Kalimat itu yang dikreasikan. suaranya kecil. Mana ini? Karya saya. Ya, Pak Laban, suaranya kecil, nggak jauh dulu itu di situ bising banget Pak Laban. Nah ini udah jelas. Ah, udah. Bentar ya, aku agak menjauh dulu, aku ambil dulu kursiku keluar dulu. Iya. Soalnya di situ bising soalnya. Teman-teman sambil tap-tap layar ya, teman-teman. Jumat Injil Jumat. Nah, jadi kalau teologi logos itu ya, yang dikreasikan itu bukan apa yang dikreasikan, apa yang dijadikan, bukan. Yang menjadikan itulah apa yang itu sebagaimana Amsal 8 itu dijadikan sebelum dunia ada kan. Sebelum dunia ada itu kan jadilah terjadi. Bukan yang terjadi itu hasil ciptaan, bukan. Tapi ide yang tercetus dalam kalimat mencipta itu yang dikreasikan, yang dijadikan, ciptakan gitu. Itu teologi logos. Itu yang saya pahami. Ya, kalau saya memahami bahwa pada diri pencipta langit dan bumi itu ada sifat maha berkata-kata, Ya. dan ada sifat maha pencipta. Iya. Jadi segala sesuatu yang dicipta itu diadakan, diciptakan dengan berkata-kata. Ya. Gitu. Jadi yang ada dari sifat penciptaan dan juga sifat berkata-kata yang ada pada diri Tuhan, semua itu adalah ciptaan, termasuk Yesus. Yesus itu ciptaan. Bagaimana saudara Laban bisa mengatakan Yesus bukan ciptaan sementara dia daging? Ketika terlontar ide, gagasan, logos terlontar dari Tuhan, Yesus nggak ada di situ. Berarti Yesus nanti ada setelah ibunya ngeden. Berarti Yesus ini adalah karya, dia cipta. Dari kemahakaryaan atau kemahapenciptaan Tuhan. Seperti itu. Nah, kalau dalam teologi logos nggak kesana apanya jalurnya, nggak kesana. Coba diterangkan. Nah, misalnya ini ya, Amsal 8:22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Nah, itu ketika Tuhan itu menciptakan, ya menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaan itu, perkataannya itulah yang diciptakan. Bukan hasil perkataannya, bukan. Itu Kenapa semua yang naik turun ya? Ya kalau saya Bang, sama seperti kita sederhanakan misalnya ketika seorang arsitek ingin membuat sebuah gedung atau rumah. Di dalam diri arsitek itu kan sudah ada ide. Ya, Yang melahirkan ide itu kan adalah kemampuan yang melekat pada seorang arsitek. ya betul. Ide ketika keluar dari dirinya itu sudah menjadi pribadi baru. Setelah kemudian ide ini teraplikasi dalam bentuk, maka bentuk ini adalah pribadi baru, bukan arsitek itu sendiri. Contoh ketika beliau arsitek ini memiliki kemampuan daya cipta yang ada pada dirinya sampai dia melontarkan sebuah pernyataan, di sini saya mau bangun rumah. Nah, kata-kata ini yang keluar dari mulutnya arsitek ini itu bukan arsitek lagi, tetapi sesuatu yang dibentuk
oleh apa yang ada pada dirinya, yaitu mulut, lidah, pita suara. Tapi ketika suara itu terlontar keluar membentuk huruf-huruf, terbingkai menjadi kata dan kalimat, dan cakupannya adalah pesan, sehingga terbentuklah bangunan rumah. Itu semua unsur ciptaan yang berasal daripada sang pembuat, yaitu arsitek. Apapun itu, termasuk catatan-catatan yang dilontarkan dari kata-kata yang tadi, itu adalah bukan lagi arsitek, tapi buah pikiran arsitek yang termaktub dalam sebuah lembaran yang kemudian terrealisasi dalam bentuk bangunan. Maka arsitek cuma satu pribadi, suaranya bukan lagi arsitek setelah keluar, catatan yang kemudian berasal dari idenya juga bukanlah arsitek, begitu juga bangunan yang ada itu juga bukan arsitek. Begitulah Yesus. Yesus seibarat bangunan. Dalam hal ini bukan seperti itu. Tuhan Ini, Bang Juno. diibaratkan arsiteknya, Yesus diibaratkan bangunan rumahnya. Jauh antara arsitek dengan bangunan, sebagaimana jauhnya antara Tuhan dengan Yesus. Itu bukan satu pribadi, bukan satu hakikat. Nggak ke sana. Misalnya gini ya, misalnya saya arsitek itu, saya berpikir. Nah saya sambil berpikir itu kan sambil berkata-kata di pikiran saya. Tidak harus keluar dari pita suara mulut saya, enggak. Di pikiran saya itu sudah tercetus juga kalimat sambil berpikir berkalimat. Di situ juga sudah ada kehendak di situ. Nah kemudian nanti ini yang dieksekusi. Maka misalnya kalau saya arsitek jadilah bangunan. Nah itu di luar, Nah, itu dia. di luar dari konsep yang saya bilang ini. Berarti sama aja, Bang. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa menyamakan hakikat arsitek dengan bangunan rumah tadi? Coba Anda uraikan. Nah, nggak sama. Ya, enggak sama. Berarti enggak sama antara Yesus dengan yang mengutusnya. Antara pencipta dengan ciptaan Yesus itu beda, selayaknya arsitek dengan bangunan. Kan gitu, Bang. Bang Laban suaranya feedback, Runda, noise, feedback suaranya. Kayaknya dari sinyal itu. Coba dibuka mute-nya Bang Laban, cari sinyal yang bagus. Sudah ini paling dekat ini sama wifi. Coba dimasukkan HP ke mulut, Bang. Ini kenapa nggak ada yang bisa naik? Yang setiap dinaikkan kok turun? Nggak tahu, mungkin bukan hotel kali itu. Bang Laban mungkin turun dulu, naik lagi Bang Laban, suaranya feedback itu, sinyal. Ayo teman-teman hotel naik lagi sini. Nah gini aja, kumut aja lah, yang lain lah naik loh. Enggak, Bang Laban feedback aja suaranya, nggak apa-apa Bang Laban. Turun dulu terus naik lagi, biar bagus sinyalnya. Ya, ini ada TikTok. Selamat sore TikTok. TikTok official. Selamat sore Bang. TikTok. Ya ampun. Wah ini ada Yesus pula ini. Yesus. Yesus. Selamat sore Yesus. Dibuka mute-nya Bang. Kok namanya Yesus ini? Yesus, selamat sore. Dibuka itu, udah diundang mute-nya Bang Yesus. Ya coba. Tadi saya dengerin Gurunda ketawa. Masya Allah, enak banget. Itu renyah itu ketawa tadi Gurunda. Iya. Itu
goblok. Saya tulus dan ikhlas itu tertawanya tadi. Iya, dia bilang apa goblok gitu. Aduh, polos Bang Laban ini. Ya, moderator dijambakin note-notenya moderator. Dibuka lagi mute Bang Laban. Gimana masih feedback? Coba cek. Masih. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Salam. Ya, mau request lagu Bang. Kok Apa itu? Lagu Anakku Tuhanku Bang. Saya suka Nanti lagunya, Bang. nanti kita rekaman Bang ya. Saya Bang sedikit dari Bang. Siap. Itu saya suka-suka itu yang lucu-lucu itu Bang. Yang tukiman dibongkar Iya. Bang. Itu setiap hari saya dekat sama istri saya itu jadi bahan tertawaan Bang. Yang mana tuh Bang? Yang tukiman dibuang ke laut, dipeluk dulu baru dibuang ke laut itu Bang. itu yang Iya, ingat. Pak Haji mau ngirim ke Piting apa itu? Bukan. Si Kepas. Yang anakku tuh siapa anak itu Bang? Anak tuh siapa Tuhan gitu Bang. Iya betul. Saya cuma bikin salam-salam aja buat Bang Zuma, saya baru masuk ini. Tiap hari saya dengar Bang. Sampai tengah malam, sampai tutup komal itu baru saya tidur Bang. Cuma baru kali ini saya baru masuk Bang. Masya Allah. Semoga Bang Zuma sehat. Teman-teman apologet Islam di mana aja selalu sehat. Saya kan dari dari X-nya ini Bang. Kerusuhan Ambon dulu Bang. Oh. Iya. Angkatan-angkatan yang dulu. Ustaz. Iya. Ya. Dimana kita dihajar habis-habisan waktu itu. Ya. Berarti tahu lah ya kasusnya di sana waktu itu kayak mana ya? Ya tahu lah Bang. Ya sampai sekolah berpindah-pindah. Sampai saya kan orang Sulawesi juga Bang. Oh. Iya. Sulawesi Tenggara Bang. Sulawesi Tenggara. Iya. Kendari. Pernah kuliah di sana. Tapi nggak selesai. Siap. Ini kampus baru dulu. Di Unhalo. Halo. Ya begitu aja Bang. Nanti saya nyimak terus. Baik. Biar saya turun ya Bang. Siap. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, Siap. nggak ngerespon itu orang itu, gimana? Iya, saya WA juga centang 1. Bang Zuma udah turun ke itu, udah pulang. Masih di ini tempat yang kemarin Bang. Oh, Insyaallah hari Ahad kalau nggak ada halangan. saya di Lampung ini. Keliling benar abangku ini ya. Ustadz Alif jadi ikut besok. Ada Ustadz Alif. Abang di Lampung. Iya. Lagi lihat sikonnya dulu, Pak Arif. Siap. Iya, Kontak aja nanti ya. anak minta disunat. Oh, iya. Ya, ini ada Koi. Selamat sore Koi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu dulu bang, cuma nyapa aja bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Laban, coba dites, buka mute-nya Bang Laban. Ya. Udah aman. Aman. Dilanjut dulu Dinda Alif. Monitor. Monitor Gurunda. Iya, lanjut. Siap. Saya bikin kopi dulu, campur masako dulu nih. Pak Laban ini Kristen Makrifat, susah ini. Enggak, Susah. bukan marifat, logos lah, teologi logos. Jadi saya berseberangan dengan konsep-konsep konsili, saya berseberangan. Cuman kali aja imannya sudah di-upgrade. Pak Laban ini termasuk yang tidak mengimani kalau yang manusianya Yesus adalah Tuhan. Iya. Yang kalau sesuai kitabnya, Tuhan itu Yesus Kristus, harus ditekankan Kristusnya. Kalau hanya Yesus, gantung dia nanti, jadi perdebatan. Loh, harus ditekankan Kristusnya. Iya, Bukan Yesusnya yang Tuhan, tapi Kristusnya. Kristus lah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, kan begitu. Yang lahir itu Kristus. Yang lahir itu tandanya, dan inilah tandanya bagimu, ayat 12-nya gitu. Iya, yang lahirnya itu Kristus kan? Iya, yang lahir hari ini telah lahir bagimu, itu kapan saja bisa terjadi itu. Iya, hari ini telah lahir bagimu Kristus. Nah, yang lahir di situ kan dinamai Kristus di situ. Disebut Kristus. Yang lahir itu berbentuk daging atau bukan? Daging. Nah, nggak ada daging. Nggak ada Loh, daging. kok malah jadi nggak ada daging? Iya. Daging itu tanda. Tanda apa? Tanda Kristus. Gimana sih? Ya, Lukas 2 ayat 12. Ya, dan inilah tandanya bagimu, katanya. Jadi yang lahir itu Kristus yang dilahirkan di situ, bukan yang manusia, bukan? Yang dimaksud lahir di sini Lukas 2 ayat 11 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, bukan nggak ada, bukan tubuh ini, bukan daging. Dagingnya yang dimaksud Yesus ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi. Nah itu. Kalau gitu makna dari Kristus itu apa, Pak Laban? Kalau sesuai Alkitab ya, makna Kristus 1 Korintus 8 ayat 6, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Kalimat Kristus. Ya, kalau Kristus secara googling yang diurapi katanya kan, saya nggak sependapat itu. Nah, iya. Bang Laban, ketemu dia. agak ngejauh sedikit dong. Itu suara yang ngobrol kenceng banget suaranya, gak enak didengar. Bentar. Nah, makna dari Kristus itu sendiri kan yang diurapi oleh Tuhan. Ini sebenarnya kalau merujuk ke situ ya Pak Laban ya makin jauh. Yang diurapi oleh Tuhan di situ siapa? Yesus. Yang mengurapinya siapa? Tuhan. Tuhan mengurapi sesosok bayi yang baru lahir. Sehingga disebut gelarnya bukan sebagai bayinya Kristus. yang diurapi. Kan nggak pernah Yesus diurapi. Kapan diurapi coba? Lah, nggak pernah kan? makna dari Kristus kan yang diurapi oleh Tuhan. Nah itu yang salah. Saya nggak sependapat dengan itu. Nggak cocok. Oh beda. Ini Kristusnya beda. Iya. Makanya tadi saya kutip arti Kristus itu dengan 1 Korintus 8 ayat 6. Artinya yang olehnya segala sesuatu, olehnya yang oleh yang satu segala sesuatu dijadikan. Kalimat sebenarnya yang lahir. Kalimat Allah itu yang lahir dari ide tadi ya. Dari ide Yang sudah sederhana mudah dipahami dibikin ruwet sedemikian rupa.
Pada awalnya seperti itu, karena ruwetnya, maka dibuatlah itu gimana ini terlalu ruwet, maka diposisikanlah Yesus. Lah inilah Yesus ini kita jadikan. Nah, jadinya jadi berantakan kan? Di dalam kitab Anda kan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yohanes 1 nomor 3. Yang menjadikan di situ siapa? Ya kalimatnya lah yang menjadikannya. Bukan Sang Bapa, bukan? Bapak itu kan sumber kan. Ya, yang menjadikan segala sesuatu itu Sang Sumber atau bukan? Iya, sama pengetahuan itu kan mengeluarkan kalimat. Nah, Jalan itu sebenarnya. iya, Sang Nggak bisa Maha itu kan dipisahkan. yang menjadikan segala sesuatu. Iya. Nah, terus di 14-nya firman itu telah menjadi manusia. Anda masih setuju dengan ayat itu? Iya. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Yang menjadikannya siapa? Manusia itu apa tuh? Saya nggak setuju tuh jika manusia yang masuk Yesus loh. Nah, saya nggak sependapat, saya berdebat di situ. Kan tadi dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Berarti kan Dia di situ adalah Sang Bapa. Iya. Nah, terus firman itu telah menjadi manusia. Firman itu kan firman Sang Bapa kan? Iya, kalimatnya. Telah menjadi manusia. Yang menjadikan manusia ini siapa jadi pertanyaannya? Kalau saya begini, manusia itu apa artinya? Akal budi loh, akal budi. Firman itu telah menjadi akal budi dan diam di antara kita. Itu yang diam di antara kita kan saat ini. Loh, bahkan di situ dalam bahasa Yunaninya shark loh, jadi daging. Nah, itu pendapat konsili, saya nggak setuju tuh. Nggak kesana saya. Ya wis bikin konsili baru ya Pak Laban ya. Pada awalnya seperti ini sebenarnya, karena Trinitas yang pada awal mula dicetuskan Theophilus, ya Trinitas itu Allah, firmannya, kebiasaannya, nggak ada Yesus di situ. Nah ini yang memang ini pemahaman seperti ini bingung ya, awam pasti bingung, makanya dibuat konsili supaya ada logo-logonya, simbol-simbolnya, maka ditariklah Yesus ini kita bagaimanakan, nah, gitu. Kan begitu sejarahnya. Ini gimana lagi nih? Ini punya doktrin sendiri, punya corak sendiri, punya eksegesi sendiri. Bukan doktrin sendiri, pada awalnya seperti itu. Lah bukan, kan tadi saya nanya, kan bunyinya kan firman itu telah menjadi manusia. Yang namanya menjadi pasti ada yang menjadikan kan? Iya, tapi kalau di firman itu telah menjadi daging. Sasarannya Yesus salah. Karena ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Nah, itu jelas loh, nggak ada darah, nggak ada daging itu. Iya, berarti ada yang selain Yesus, itu ada. Ya kalimat, gitu. Kalau bagi teologi logos saja kalimat. Iya, artinya ada yang selain Yesus yang diperanakan bukan dari keinginan manusia, bukan dari darah, bukan dari keinginan seorang laki-laki, itu ada. Bukan cuma Yesus. Sana loh, nggak sana alurnya. Nah, gimana sih Pak Laban? Yohanes Kan 1 pada mulanya adalah firman. Firman ini yang menjadikan segala sesuatu. Kalimat lah yang menjadikan segala sesuatu. Kalimat inilah yang ada di antara kita menjadi akal budi. Kan gitu. Bukan pada mulanya adalah Bapa yang menjadikan segala sesuatu, bukan? Iya. Ya iya, makanya kan saya bilang tadi. Kan Sang Bapa di dalam Kejadian 1, Sang Bapa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kan gitu. Firman adalah Tuhan, dia adalah terang. Nah, dengan Tuhan berfirman, apa yang dikehendakinya jadi sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Atas kekuasaan Tuhan, sesuatu yang dikehendaki Tuhan, dengan cara Tuhan berfirman, jadi dia. Nah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, berarti oleh Sang Pencipta itu. Sasarannya kalian kan selalu. Beda teologinya, makanya aku bilang tadi. Ini memang berbeda, saya juga berdebat di sini di internal Kristen. Kacau itu, kacau. Kalau begitu Pak Laban, Anda memahaminya Kristus itu Bapa itu sendiri atau bukan? Penjelasannya kan ada 1 Korintus 8 ini. Korintus 8 lagi.
Ini 1 Korintus 8 ayat 6 ini sering saya bawa ini di internal Kristen. Pada bingung semua. Membacanya saja pun nggak paham, apalagi maknanya. Namun bagi Kenapa kita sih hanya ada satu Allah saja. terus? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Bukan kan hanya satu. Nah, kemudian apa itu? Bagaimana itu? Nah, yaitu apa? Bapa. Yang daripadanya, yang daripada Allah yang satu berasal segala sesuatu. Dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Yang olehnya, yang oleh Allah yang satu segala sesuatu telah dijadikan. Nah, kalimat ini bukan Yesus sebagai sosok daging, enggak. Ini yang saya perdebatkan dengan teman-teman Kristen. Nah, pada awalnya teologi itu seperti ini. Nah, tapi hal seperti ini susah, sangat susah itu dipahami awam, sangat susah. Karena awam itu harus ada bukti-bukti, logo-logo, simbol-simbol. Nah, Enggak gini. Pak Laban, 1 Korintus 8 nomor 6, Anda memahami posisi Yesus di situ sebagai apa? Gak ada Yesus di sini, gak ada. Yesus sebagai sosok gak ada di sini. Oh, nggak ada Yesus. Gak ada. Kan jelas ditekankan Oh, nggak hanya ada. satu Allah satu. Hanya ada satu Allah saja. Udah gak ada yang lain, hanya itu. Cuman dibedah di sini, apa itu? Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk kita hidup. Nah, itu disebut Bapa. Yang olehnya segala sesuatu dijadikan, itu disebut Yesus Kristus. Kalimat, segala sesuatu dijadikan oleh Allah yang satu itu kan kalimat. Nah, itu disebut Yesus Kristus. Nah, gitu. Saya baca ya. Dan ini terjemahannya lama ini kan. Tetapi kepada kita hanya ada satu saja, yaitu Bapa, maka segala sesuatu daripada Dialah asalnya. Segala sesuatu dari Sang Pencipta asalnya, kan gitu. Iya. Ini kalau kita pakai terjemahan lama. Kalau kita pakai terjemahan baru, namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk Dia kita hidup. Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan karena Dia kita hidup. Ini fokusnya tetap kepada Allah yang satu, kepada Allah yang lain. Nah, dalam Hanya terjemahan istilah lama saja. tadi disebutkan, disebabkan oleh ada Yesus, nih ya. Nih, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, oleh sebabnya lah ada segala sesuatu. Disebabkan karena adanya Yesus, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Terbalik itu. Kalimat, bukankah Allah yang satu menciptakan segala sesuatu dengan kalimat? Kan itu yang menciptakan segala sesuatu. Coba Bapak baca terjemahan kitabnya. Logikanya kan di situ. Berasal dari siapa segala sesuatu itu? Allah yang satu. Ah, Kan di iya. atas kan fokusnya. Namun bagi Lah, kita iya. ada satu Allah saja. Nah, cuman, di sini Paulus memberikan istilah. Jika dari Bapa, dari Allah yang satu itu sumber segala sesuatu, itu disebut dengan sebagai Bapa. Jika yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, ya, ketika Allah menciptakan segala sesuatu dengan kalimatnya, itu disebut Yesus Kristus. Begitu logikanya. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan cara ber-Yesus gitu. Hah? Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan cara ber-Yesus. Nah, ada Yesus di sini, ya, jadi Kristen juga susah. Anda sendiri barusan nyebut Yesus juga. Yesus termasuk bagian dari segala sesuatu itu nggak hanya Yesus? istilah saja, istilah Enggak. bukan orang yang lahir dari Maria ini. Yesus Kristus itu adalah sebutan untuk yang olehnya, sebutan untuk Ini kan kalimat yang dibahas Allah. anak Maria, Pak Laban. Enggak, ya, Paulus nggak pernah membahas anak Maria, nggak pernah bahas gitu? itu, nggak pernah dia bahas Berarti anak kita Maria. salah kalau gitu. Yang kita bahas anak Maria ini loh. Itu yang tadi saya bilang di awal sama Bang Juma. Nah, jadi saya lihat lucu-lucu aja. Yang dibahas logo-logonya, bukan logosnya. Itu yang saya maksud tadi. Yang dibahas Iya. anak Maria, nggak ada hubungannya. Makanya berdebat. Nah, jadi yang Pak Laban bahas itu bukan Yesus, bukan anak Maria, tapi tentang Nggak firman ada. Tuhan. Nggak ada. Theophilus, ya, pencetus Trinitas. Ya nggak ada Gini maksud aja Yesus Pak Laban, itu. Pak Laban gini aja, maaf.
Yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu pasti ciptaan Tuhan ya? Nggak bisa kapan diciptakan? Saya juga nggak diciptakan. Saya nggak diciptakan. Kapan saya? Bukan gini loh. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria ciptaan Tuhan atau bukan? Enggak betul itu. Enggak betul. Enggak betul. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria itu siapa? Iya, manusia. Anak manusia. Iya, manusia. Manusia itu ciptaan Tuhan atau bukan? Gimana sih? Kalau merujuk kepada ini ya, 1 Korintus 8 ayat 6 yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Enggak, yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu kan manusia. Kalau ditanya balik pertanyaan saya, manusia itu ciptaan Tuhan atau bukan? Kapan manusia diciptakan? Dengan berkata-kata? Enggak pernah. Misalnya saya, hari ini kau ciptakan Laban. Enggak pernah itu, enggak ada itu. Enggak ada. Pertanyaan saya, yang dilahirkan Bunda Maria itu kan manusia. Manusia. Bener nggak? Iya. Manusia. Namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus. Ciptaan Tuhan atau bukan? Bukan. Saya juga bukan ciptaan Tuhan saya. Nggak ada faktanya. Ciptaan siapa? Nah, nggak ada faktanya. Saya ciptaan Tuhan. Kapan saya diciptakan? Terus Anda bukan ciptaan Tuhan, ciptaan siapa? Itu hanya pendapat iman yang seperti itu, nggak faktual itu. Kapan Tuhan berkata-kata ke orang tua saya, kuciptakan kau Laban katanya pada hari ini? Nggak ada itu. Itu saya. Kalau Anda bukan ciptaan Tuhan, ciptaan siapa, Pak? Ya, saya kan kreator juga saya. Saya kan pencipta di ide saya. Aduh, ya Allah. Manusia itu kan punya ide. Manusia adalah makhluk yang berakal budi. Akal budi itu yang menciptakan dengan kata-kata dari pikiran kita. Kita mencipta. Kita mencipta loh. Kita mencipta. Ada kalimat di kitab Anda itu begini. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Tuhan? Mungkinkah seseorang suci atau tahir di hadapan penciptanya? Nah, siapa yang menciptakan dia? Ini kan masalah penciptaan itu kan kalimat. Ini berhubungan dengan kalimat, bukan daging. Ini makanya jangan seret-seret daging. Angel. Iya, teologi logos seperti itu. Nah, kalau masuk ke daging itu yang berdebat sepanjang hari. Sepanjang hari berdebatnya. Abadi lagi. Lukas 2 ayat 34 gitu. Menjadi perbantahan sepanjang masa itu. Tanda, jika yang dibahas adalah tanda ya, sosok-sosok, maka akan berdebat. Ya, tapi begitulah manusia kan. Ya mungkin ada hikmahnya juga dengan berdebat, maka pikirannya jalan kan gitu. Walaupun salah kan. Jadi ya, susah teologi logos susah, nggak akan ada yang nyambung. Pengikut Palaban ada nggak nih yang satu pemikiran? Ada, tapi nggak bersuara. Nggak ada yang nyambung dari tadi. Pada awalnya seperti ini loh. Theophilus coba cari tahu. Mana ada masuk Yesus itu. Bahkan Tertullianus nggak mengumumkan Yesus loh. Berarti denom baru lagi ya Palaban ya? Pada awalnya seperti itu. Teologi logos loh. Ya sudah. Yohanes 1 kan teologi logos itu. Nah itu berbeda dengan 3 Injil sinoptik. Matius, Markus, Lukas itu berbeda loh. Nah, kalau di sini yang 3 Injil ini baru bermain logo-logo, simbol-simbol Yesus. Kalau logo di Injil Yohanes nggak ada itu. Berarti gereja Palaban beda ya dari yang lain ya? Ini pemikiran. Kalau gereja itu kan organisasi. Ya organisasi mana aja pun bisa. Gereja itu organisasi, Saudara Lip. Organisasi itu organisasi apa? Komunitas lah. Ya. Kalau pemikiran itu mana bisa dibatasi pemikiran. Kalau pemikiran dibatasi feodal jadinya. Masa kita menggunakan pikiran orang lain? Kita punya pikiran sendiri. Lanjut, udah mau maghrib ini di sini. Saya udah mau ibadah dulu ya Palaban ya. Ya silakan. Kita mau ibadah ini. Jadi teman-teman Muslim sebenarnya
lebih seru diskusi dengan Kristen yang Sekitar 10 menitan lagi Kalau kayaknya. sama saya nggak bisa. Teologi logos memang seperti itu. Itu kalimat begini, ada kan di Amsal 8 itu kan, Palaban, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Itu siapa di situ? Kalimatnya mengkreasikan kalimatnya untuk menciptakan. Bukan. Ketika Allah yang satu itu menciptakan segala sesuatu. Nah, misalnya Tuhan analogi telah ketika menciptakan saya berpikir, aku di situ siapa? kalimat. Aku adalah Alfa Omega. Alfa itu kan Mana huruf. Kalau dirangkai menjadi kalimat. Teologi Bukan, logos ini seperti kan itu. ada yang sedang Mak. Amsal ini kitabnya siapa Pak Laban? Salomo. Lalu dia berkata, Tuhan telah menciptakan aku. Dia mengkreasikan aku. Coba ayat 12. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Nah, aku hikmat, kecerdasan. Kecerdasan, dari kecerdasan keluar aku. Aku itu apa bentuknya kalimat? Menjadi hikmatnya. Begitu ya urutannya. Nggak ada orang di situ, nggak ada sosok. Bukan loh gini maksudnya. Murni Yang sedang dari Sang berbicara. Maha. Maksudnya Tuhan Ngapain lah, menciptakan jangan kalimatnya. dipaksa. Ngapain pula dibawa ke logo? Bukan ngapain, loh. Pak? Bang. Tuhan telah menciptakan aku. Pertanyaan saya, yang sedang berbicaranya ini siapa? Nggak ada yang sedang berbicara di situ. Itu kan apa ungkapan itu? Ngerti ya saya nih maksudnya nih. Karena ini Salomo, Ya, kita- maka aku adalah Salomo. Sama dengan begini, Musa ya. Akulah aku mengutus aku kepadamu. Kalau ditanya siapakah aku adalah Musa. Salah itu. Beda. Ini tentang penciptaan. Tuhan telah Bukan menciptakan aku. Di situ bilang. Di situ kan Salomo kan. Nah, gini, ini Yohanes 5 ya. Yang sedang berhikmat di situ siapa? Salomo atau bukan? Bukan. Salomo sementara berbicara tentang hikmat. Karena itu ayat 1 katakan, bukankah hikmat itu sesuatu? Itu tentang hikmat. Iya hikmat. Dia berbicara. Dia sedang berhikmat. marah. Dia berbicara. Tuhan telah menciptakan aku. Pertanyaan saya, yang diciptakan oleh Tuhan di situ siapa? Itu Kalimatnya. Dikreasikan kalimatnya. Oleh Sang Maha Taunya. Sang Tuhan pengetahuan menciptakan itu kalimatnya, mengkreasikan gitu menjadi maksudnya? kalimat. Itu yang diciptakan. Iya, Tuhan sedang menciptakan kalimatnya gitu maksudnya. Iya, lebih ke sana dia. Sebenarnya ya kitab-kitab suci itu bersaksi tentang aku. Itu Yohanes 5 ayat 39. Beritakan, coba pengen dengar saya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya, nih kitab-kitab suci ya. Kitab-kitab suci, berarti semua kitab yang dianggap suci ya. Kitab-kitab Ayat suci berapa itu itu, memberi Bang kesaksian tentang aku. Aku. Di kitab Enggak, di itu situ ada di dalam aku. Amsal 8 nomor 22, Amsal 8 nomor 22, Tuhan telah menciptakan aku. Iya, aku itu Sebagai adalah kalimat. permulaan pekerjaannya. Bapa mengutus aku, Bapa mengutus kalimat. Kan begitu. Bapa itu Sang Maha Tahu. Apa yang diutus dari Sang Maha Tahu? Ya, berarti Kalimatnya. di Itu situ aku. maksud Anda Tuhan menciptakan kalimatnya gitu. Iya, begitu. Ah, Yesus disebut sebagai kalimat, logos. Gak ada hubungannya dengan Yesus itu. Lah, kalimat di situ apa? Ya kalimat Allah lah. Ketika Allah Ah, menciptakan Yesus segala sebagai sesuatu dengan Yesus sebagai kalimat atau bukan? Enggak lah. Oh, pada mulanya adalah kalimat. Pada mulanya adalah firman. Ya, iya. Nah, Tapi di situ bentuknya- ada Yesus nggak? Nggak ada Saya Yesus. jawab aja. Yohanes 1 nggak ada Yesus di situ. Nggak ada. Saya jawab Ada. pertanyaan. Kalau Saya teologi logos ya nggak ada Yesus di situ. Ayo beritakan. Ya, saya jawab aja. Kan. Jadi gini, dalam Amsal 8 ayat 22 itu masih tentang hikmat. Bahkan dikatakan dalam ayat-ayat yang lain hikmat itu duduk.
hikmat itu diciptakan. Jadi ada kalimat-kalimat kiasan yang menceritakan tentang apa itu hikmat itu. Bahwa hikmat itu pada mulanya sudah ada bersama-sama Allah. Kalau pengalimatan diciptakan itu bicara tentang itu pengalimatan ayat 22 ya, bahwa Tuhan telah menaruh aku akan permulaan jalannya dahulu daripada segala perbuatan yang mula-mula. Ini terjemahan lama itu nggak ada yang menciptakan, ternyata menaruh aku akan Terus permulaan. kenapa di terjemahan baru jadi menciptakan? Ini bikin pusing lagi gara-gara terjemahan beda-beda semua. Ya, kan tetap konteks makna itu nggak berubah. Iya betul. Iya. Kan Ya tetap kalau tidak konteks. berubah ya udah pakai terjemahan yang paling baru dong. Kenapa harus pakai terjemahan yang paling baru? Kalau kita Di dalam bicara terjemahan tentang baru bahasa, dikatakan Tuhan telah menciptakan aku. Yang sedang berbicara di situ siapa? nggak usah baca dulu terjemahan baru, cari dulu. Bagaimana bisa ngalahin Pak Laban? Ngomongnya ngambang terus, nggak ada yang bisa dipegang, nggak akan bisa dikalahkan dia. Ini kan jangan hikmat, jangan lihat siapa yang bicara. Berterima kasihlah yang berbicara itu Salomo, bicara tentang hikmat itu. Tahu nggak di situ merujuknya dalam eksegesisnya orang Kristen merujuk kepada siapa? Gak ada, Bicara tentang tapi hikmat. kalau ditanya STP bom itu Yesus katanya. Nah, orang itulah itu, saya enggak. Nah itu kan kitab LAI merujuknya ke Yesus. Enggak lah, itu pemahaman itu. Kalau Lah juga gitu, iya, di situ dihubungkan ke Wahyu 3 nomor 14. Jadi Wahyu itu apa? Aku adalah Alfa Omega katanya. Kan kalimat juga. Wahyu 3. Udah Pak Laban mah semuanya kalimat, nggak ada Yesus, makanya nggak bisa masuk ke substansi. Susah. Nggak ada Yesus, adanya kalimat. Yesus kan kalian. Ya karena Anda memahami tidak ada Yesus, makanya susah. Nah, Saya baca ya Bang Ali. Amsal 8 nomor 22 itu selalu dikaitkan, bukan selalu ya. Anda mengkaitkan ke Wahyu 3 nomor 14. Saya baca ya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi ternyata itu bicara tentang bagaimana kedudukan permulaan pekerjaan. Itu kalimat ciptakan Nah, kan doang. gampang kalau Tuhan telah kita menciptakan mau aku bekerja kan, kita mau bekerja harus ada SOP, Itu kalimat, gitu. Ya pertanyaan saya di situ, aku yang diciptakan oleh Tuhan itu siapa? Kalimat loh. Ketika saya ingin bekerja, kan saya ada di kalimat itu, membuat kalimat. Kalimatnya begini, panjangnya sekian begini, gitu kan. Itu Ya yang berarti mengawali kalimat Tuhan pekerjaan itu ciptaan kalimat. Tuhan. Itulah dikreasikan kalimat itu. Coba beritakan, aku di situ yang diciptakan oleh Tuhan itu siapa? Ngapain siapa kalimat kalau dibilang kalimat? Beritakan tuh ada namanya Nggak usah beritakan lah Ibinirin ikut-ikut itu dari itu. Kristen. Palaban kalau nggak ditanya diem, yang ditanya siapa? Beritakan, ya beritakan, jangan jawab, jangan diborong habis sama Palaban. Oh iya. Jadi gini bunyinya dalam Amsal 8:22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Aku di sini bicara tentang hikmat. Ya aku di situ siapa yang diciptakan oleh Tuhan? Hikmat. Ini bukan bicara tentang penciptaan. Itu bicara tentang permulaan pekerjaan. Astagfirullahaladzim. Kitab Anda mengkaitkan di situ kepada Wahyu 3 nomor 14. Anda setuju nggak? Enggak. Oke, lanjut Kang. Di sini suara nangis ada azan juga. Ya, sholat aja dulu tak, nanti gantian ya. Ya gimana Pak beritakan? Wahyu 3:14, suratkanlah kepada malaikat jemaat yang demikian ini sabda dari dia yang bernama Amin, yaitu saksi yang setiawan benar. Terus bukan nggak hubungan kok itu, nggak ada hubungan. Karena di dalam Amsal Sulaiman 8 itu konteks ceritanya itu tentang hikmat. Itu konteks ceritanya. Kalau dikatakan di dalam ayat 22 itu bicara tentang permulaan pekerjaan. Jadi dia ditaruh sebagai permulaan pekerjaan.
Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Permulaan pekerjaan untuk ajaran mana? Yahudi atau ajaran Kristen? Bukan tentang ajaran, Bang. Nah, Ini itu kan permulaan pekerjaan. Pekerjaan apa nih? Apa yang dikerjakan? Semua ajaran sebenarnya ini, semua agama seperti itu. semua hal, semua yang ada ini terjadi dikerjakan dengan Oke. Sejak kapan Yesus memberitakan tentang ajaran Hindu atau Buddha? Gimana Yesus ini? Bukan dengan Yesus banget. Ngaco kan? Ini bukan dengan Yesus. Terus siapa itu di situ? Hikmat itu bukan menunjuk kepada sosok, tetapi itu bicara tentang bagaimana hikmat Allah itu. Terus Amin itu siapa di situ? Amin. Ada tulisan pula. Amin itu demikianlah sesungguhnya artinya. Bukan Yesus itu. Bang, saya ada panggilan ini. Bukan. Kalau di Amsal 8, Bang. Amsal 8. Kan ini Amsal 8. Amsal 8 itu tentang hikmat. Menjelaskan tentang hikmat itu apa. Itu Ya. kalau Amsal 8. Itu saya sudah jawab. Anak domba. Hikmat untuk agama siapa? Ya itu kan pengajaran, itu kan awal mula pekerjaan. Ya kan? Hikmat itu bicara tentang, ngerti nggak hikmat dalam bahasa Indonesia apa artinya hikmat? Hikmat kemanusiaan dan kebijakan. Hikmat kajian mendalam tentang segala sesuatu. Ngejelasinnya analisa. ngaco loh. Kalau hikmat itu ya analisis mendalam tentang sesuatu, persepsi, penilaian serta perbuatan. Hikmatnya kebijakan, kearifan, kesaktian, kekuatan itu hikmat. Nah itu untuk agama Ini apa? bukan hikmat Allah. Iya Hikmat untuk Allah yang agama bersama- apa itu? Untuk agama Bang, apa di saya- situ? itu bukan Bang. Silakan jawab dulu untuk agama Kan saya apa naik itu? lagi. Iya, Apa untuk nih? jawab dulu untuk agama apa? Jangan keluar dulu, woi. Bukan dalam konteks agama, Bang. Terus konteks apa itu? Itu tidak ada hubungan dengan konteks agama. Itu logikal falasi kalau Bang ada tanya kayak gitu. Oh, Bukan logika falasi. Saya mau minum dulu, Bang. Makasih ya. Iya, dadah dulu dong. Dadah dulu. Aduh, gimana ini Palaban? Kok kayak gitu Palaban? Aduh. Sebenarnya sudah sangat jelas itu. Permulaan dari ciptaan. Kan kalimat. Saya mau buat kursi. Sebelum kursi ada, kalimat saya sudah ada. Kalimat itu Aku. ciptaan bukan? Hah? Kalimat itu ciptaan bukan? Iya diciptakan untuk menciptakan. Nah, Yesus itu diciptakan dari apa? Ah, nggak ada hubungannya dengan teologi logos itu. Loh, Nggak masuk. ada hubungan. Bukan Kalau bicara tentang itu firman. Yesus, Bukankah itu Yesus bicara itu firman? kristologi, bagaimana kita mengaplikasikan ya, bagaimana Allah itu berkehendak, ya, kalimat menjadikan itu kristologi. Nah, baru Yesus. Ya. Jangan gabung teologi sama kristologi, nggak ada. Oke. Yesus itu diciptakan dari apa, Bang? Nggak ada itu. Nggak masuk. Yesus diciptakan dari apa, Bang? Nggak ada, nggak masuk bagian sains pun nggak masuk itu. Nggak ada jawaban itu. Nggak ada jawaban. Berarti Yesus nggak diciptakan dong? Nggak ada, saya juga nggak diciptakan saya. Saya mencipta saya. Waduh. Saya punya ide. Palaban denom apa sih? Iya. Palaban denom apa? Palaban denom apa? Nggak ada hubungannya dengan denom. Ini pemikiran nih, pemikiran logos. Nggak ada hubungannya dengan denom. Oh. Ini saya baru tahu loh, Palaban. Kalau Ya, Lukas manusia 21 loh, 21 ayat 15. Aku memberikan padamu kata-kata sopi hikmat. Itu. Coba Palaban buka Kejadian 1 pasal 26. Marilah kita menciptakan manusia dari segambar dan serupa. Apa Itu gambarnya? gimana?
Nggak tahu Gambarnya, Mungkin kayak apa muka gambarnya? saya. Pengetahuan gambarnya. Di kejadian jawabannya itu di kejadian 3 ayat 22 itu jawabannya itu. Oh, jadi cuma menciptakan pengetahuan. Segambar Allah itu kan Sang Maha Tahu. Kan segambar dan serupa. Ya iya, makanya saya bilang tadi saya juga segambar karena Nah, saya punya kalau segambar pengetahuan, dan saya serupa, pencipta saya. kalau segambar dan serupa nggak mungkin dong pengetahuan. Pasti ada rupanya, pasti ada gambarnya. Ya kalau kamu mau masuk ke logo-logonya silakan, bukan urusan teologi logos itu. Urusan perdebatan itu. Oke, Yang berarti selama ini, berguna. berarti selama ini pemahaman orang-orang Kristen termasuk si Esa Solo salah tentang tentang kejadian Kemungkinan 1, 2, 6. besar salah. Mantap. Saya berdebat dengan mereka. Salah. Ya. Saya berdebat dengan mereka. Saya siap berdebat dengan mereka. Selalu. Bubar bentar lagi Kristen nih. Enggak bubar. Karena pemahaman seperti yang saya narasikan ini bukan pemahaman awam. Awam tidak butuh seperti ini. Terlalu Kenapa dalam. pemahaman seperti Bang Laban terapkan di sini, kenapa tidak menular ke Kristen yang lain? Karena sulit dipahami. Gak ada apanya, gak ada simbol-simbolnya. Awam kan harus ada bukti, harus ada yang bisa dilihat, dipegang gitu. Sholat kau, sudah kontol. Sudah kontol. Manusia tanpa anus, kenapa kau Sudah haram, sudah haram. Manusia hasil gotong royong, kenapa lu? Sudah haram pezinah kau. Aduh, ini udah. Sudah haram kontol. Teman-teman orang Sunda, semua orang Sunda, dia udah Udah lah ya, Sunda. kalian berdebat situ, berantem lah kalian situ. Nggak tahu dia marah-marah mulu dia. Tuh kan kabur. Ini si Papa Jahat udah nyerang suku ya, bukan agama lagi nih, suku yang diserang sama si Papa Jahat nih. Udah kurang ajar nih. Gua cari lo di mana lo. Kena delik lo kalau nyerang suku lo. Orang koplak ya bang. Gua cari lo di mana lo. Ini gak ada OT-nya naik tes. Kau temui kau anjing kau temui Di mana dia? Lu di mana? Kau temui aku bunuh. Kau Ya kasih udah. alamat kau. Kau Ya kasih udah, alamat di mana kau, lu? aku bunuh Lu di kau, mana? anjing. Kau Lu di kasih mana alamat lu? kau sekarang anjing. Lu di Ku mana? babi kau. Ku anak hasil matikan gotong kau. royong. Ku Di mana lu? matikan kau anjing. Anjing Oh, ku matikan marah kau terus. sekarang juga babi. Iya, di mana? Lu di Ku mana lu? matikan, ku bakar rumah kau anjing. Ku bakar rumah kau anjing. Marah. Kenapa lu marah-marah? Kenapa kabur? Hah? Nggak ada yang ngakik ya kabur dia ya? Kenapa dia? Kok bisa gitu dia? Sinilah naiklah. Kalau mau berantem sini naik. Lu di mana? Ayo kita ketemu. Si Kores anjing. Ayo di mana lu? Ayo kita ketemu yuk, kita ngopi yuk. Gampang main bunuh-bunuhan gampang. Ayo. Kores. Parah lu Kores. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu siapa yang naik-naikin anjir? Penghujat suku. Lu blok. Ini ada si Prof. Selamat malam Prof. Malam. Dari Kristen Prof. Ya. Oke, Les, lu layani dulu Les. Maghrib. Sarua aja maghrib. Ente mana? Maghrib lah orang. Ya silakan kawan Kristen apa mau dibahas? Satu lagi siapa itu sih? Oh sengatan apa nih? Sengatan berbisa, namanya sangat keren. Sengatan berbisa. Ya, gimana kawan-kawan?
Halo Sengatan. Kenapa? Woi, yang mana ini? Ngomong-ngomong. Susah ya. Kenapa tidak mau berbicara? Abang tanya sama siapa? Sama semuanya maksudnya. Silakan Prof Muhammad. Kasih, mau nanya apa? Kalian aja nanyanya nggak apa-apa. Oh oke. Prof Muhammad Kristen ya? Iya. Mau nanya soal, kan ada hukum Taurat sama hukum kasih ya di Kristen. Hah? Hukum kasih dari mana hukum kasih? Dari Yesus. Apa yang tabur itu yang kau tuai kan? Jadi tabur hukum tuai kan? Hukum tabur tuai atau hukum kasih jadinya? Kurang paham. Oh, makanya saya tanya hukum kasih yang seperti apa yang kau tanya? Kalau belum jelas, jangan ditanya. Arahnya nanti beda-beda. Oh, maksudnya mau nanya ini, di dalam Kristen itu berpegang pada hukum apa dalam kehidupannya? Hukum apa? Gak ada hukum apa-apa maksudnya gini. Nggak pakai Kan hukum. ada tuh. Iya. Yang penting kan hidup mau baik. Imani semua ajarannya, ikuti ajaran Tuhan Yesus. Gimana tahu baik dan jahat kalau nggak ada hukum yang menentukan baik dan jahat? Gimana emangnya gini Bang, kalau kamu ada seorang yang salah, apakah wajar kamu langsung menghakimi? Kita tahu dia salah itu dari apa kalau bukan dari hukum? Makanya kan jangan langsung dihakimi, kan jangan dihakimi dulu, ditanyain dulu, kasih masuk aturannya. Nah itu Apa penyebabnya? Itu dah. Aturan yang dipakai sama Kristen itu apa namanya? Aturan apa namanya? Taurat kah, kasih kah, tabur tuai kah, apa? Gak ada hukum apa-apa, cuman kan dari kita pengajaran itu saling mengasihi, nggak pakai hukum apa. Contohnya gini, kalau nggak kau mengasihi apa-apa, jadi hukumnya apa? Nggak ada seperti itu kita. Kalau dibunuh nggak dihukum? Kalau dibunuh, Iya. itu kan dosamu Bang. Berarti nggak ada hukuman di dunia maksudnya ya? Ya kan hukum di dunia sama di akhirat kan beda Bang. Berarti hukumannya nanti aja sama Tuhan. Di dunia nggak ada hukum.